Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng hari ini ya. Hari ini hari Jumat ya, untuk minggu depan. Sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Untuk yang pertama, nanti kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini masih turun cukup dalam ya, 1% lebih. Kemudian kita cek beberapa saham yang mengalami penurunan cukup dalam juga hari ini, bahkan ARB ya. Sebenarnya apa yang terjadi di saham-saham ini kita akan bahas dalam video kali ini. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG dan untuk IHSG hari ini secara teknikal berhasil breakdown di bawah supportnya ya. Jadi untuk support di 6735 ya, support di atas itu udah jebol hari ini. Dan untuk minggu depan kalau masih terus turun, kalau aslinya masih terus jualan, itu nggak menutup kemungkinan untuk IHSG bisa ke area 6.500-an ya. Mudah-mudahan sih enggak. Cuman kalau aslinya masih terus jualan, ya nggak menutup kemungkinan untuk IHSG bisa ke area sini ya. Jebol di bawah itu udah mulai bearish untuk IHSG itu kalau secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksi di IHSG hari ini tanggal 9 Desember ya. Secara keseluruhan untuk aslinya masih keluar ya, masih lebih banyak keluar di IHSG. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini tanggal 9 Desember untuk aslinya yang keluar itu paling banyak di saham Bank Mandiri, net sell 405,1 M. Kemudian di saham Telkom net sell 209 M, di saham BBCA, BBRI juga net sell lebih dari 100 M. Jadi untuk asingnya masih net sell cukup banyak hari ini ya, sampai hari ini net sell cukup banyak. Dan yang paling banyak dibeli asing ya, beberapa saham yang hari ini asingnya net buy ada saham Bumi, MTKA, SMGR, INKP, cuma nominalnya nggak sebesar yang asingnya distribusi ya. Jadi kemungkinan ini yang bikin IHSG turun hari ini. Dan kalau kita cek dalam satu minggu terakhir, kita cek aja dari tanggal 5 untuk asingnya udah keluar cukup banyak di IHSG ya. Di BBCA asingnya net sell 2,7 triliun lebih ya dalam satu minggu terakhir. Di Telkom net sell 1,3 triliun, di Bank Mandiri net sell 1 triliun lebih. Dan yang paling banyak masuk itu di MDKA cuman 223,8 M ya. Jadi untuk asingnya dalam satu minggu terakhir ini distribusi cukup gede ya, besar-besaran. Dan untuk indeks IHSG terus turun. Kalau minggu depan aslinya terus jualan ya nggak menutup kemungkinan untuk IHSG bisa ke area 6.500-an ya. Mudah-mudahan sih aslinya udah stop ya, nggak jualan lagi. Cuman kita cuman bisa ngikuti pergerakan asing ya, nggak bisa menghentikan apa yang mau dilakukan asing. Oke, itu untuk IHSG. Kemungkinan untuk minggu depan, besok Senin di awal market ya, mending jangan buru-buru buat entry ya, mending wait and see aja dulu. Oke, yang pertama kita akan cek dulu saham Padah ya. Dan untuk saham Padah di hari kedua IPO ini turun 5% lebih ya. Belum nggak close ARB sih. Jadi untuk pada hari ini tadi langsung open gap atas ya. Kemarin itu ada yang nampung AO, salah satu underwriternya. Dan hari ini langsung open gap atas dan ditarik naik. Sebenarnya tadi itu sempat ke level 120-an ya. Cuman dibanding turun lagi ya. Cuman nggak sampai ARB. Kira-kira untuk besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi pada hari ini. Ya, ini untuk pada hari ini tanggal 9 Desember. Secara keseluruhan hari ini transaksinya sepi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Market maker utamanya YPPDCC. Untuk net valuasinya paling gede itu masuk AZ 809 juta ya. Ini untuk saham yang baru IPO, net valuasi segini itu hitungannya sepi ya. Dan untuk AO-nya hari ini net sell ya, net sell 57 juta aja. Jadi kemarin kan yang masuk AO, kita cek dari kemarin tanggal 8. Kalau kita cek dari tanggal 8 AO net buy 4,9 ya. Kayaknya kemarin masuk 5M untuk AO itu. Kita cek yang kemarin dulu ya. Ya, untuk
kemarin AO masuk 5M dan untuk hari ini AO-nya jualan ya, cuman 57 juta aja. Kenapa kok enggak dinaikin dulu ya sama AO? Kalau kita cek kenapa kok AO enggak naikin, ya karena kemungkinan biasanya karena retailnya masuk, ya biasanya seperti itu. Kalau kita cek hari ini tanggal 9, siapa yang masuk di saham pada yang masuk itu ya ini, AZ, XC, KK, YJ, OK, GR, MU. Ya ini kita bisa lihat bareng yang paling banyak masuk sih AZ, yang pertama, yang kedua XC. AZ masuk 809 juta. Sebenarnya untuk pada hari ini turunnya itu ya diakumulasi aset ya. Aset masuk cukup banyak ini 809 juta dibandingkan dengan yang lainnya ya. Aset masuk lumayan banyak. Kemudian untuk besok gimana? Untuk aset hari ini masuk average-nya di 105. Berarti floating loss 1 poin aja untuk aset. Kemungkinan tadi turun sampai ke bawah sini itu aset yang naikin ya. Masuk 800-an juta itu naik 1 poin mungkin ya saya juga nggak tahu. Karena untuk AZ, average-nya hari ini di 105, floating loss 1 poin aja untuk si AZ, dan untuk AO-nya hari ini jualan. Tapi kalau kita cek dari awal IPO itu ya underwater-nya masih hold ya, intinya underwater-nya masih punya barang cukup banyak ya. Kalau kita cek dari tanggal kemarin untuk AO-nya masih net B4M, karena hari ini sepi. Untuk AO-nya juga enggak goreng saham, belum naikin saham pada ya. Dan yang jadi market maker utamanya YP, PDCC, tiga-tiganya net sell ya. Ada kemungkinan untuk besok kalau masih sepi harganya tuh cenderung turun ya. Kalau masih sepi tapi yang nyangkut di atas, kalau nyangkutnya sih nggak tinggi-tinggi banget, sebenarnya masih berani hold ya untuk saham pada ini. Sebenarnya seperti itu, tapi ya karena ini saham gorengan, market cap-nya nggak gede-gede banget, jadi buat yang nyangkut supaya kejemput atau supaya lebih amannya sih jangan buru-buru average down, atau malah kalau bisa jangan average down ya. Takutnya kalau retailnya malah masuk terus di harga yang lebih murah, itu market makernya nggak mau naikin ya. Jadi ya kalau saran saya sih buat yang misalnya nyangkut di saham pada, ya udah biarin aja. Kalau nggak mau cut loss ya, atau nggak mau keluar sebagian, biarin aja. Kalau mau average down ya disclaimer ya, cuman biasanya kalau malah retailnya average down, yang bukan market maker average down di saham gorengan, itu yang ada sahamnya malah nggak naik-naik. Oke, itu aja untuk saham pada. Kemungkinan untuk besok kalau masih sepi cenderung turun, tapi nggak menutup kemungkinan suatu saat ya bisa dinaikin ya, mengingat untuk si AO-nya masih hold atau masih pegang saham pada. Oke, itu untuk saham pada ya. Untuk yang kedua kita akan cek saham ISAP. Di hari pertama IPO candle-nya mulus ya, nggak ada perlawanan ke atas. Jadi untuk ISAP hari ini opennya di 103 ya. Jadi untuk opennya itu juga nggak ARB. Jadi untuk ISAP hari ini harganya 96 dan opennya di 103. Oh ya, nggak sampai arah ya, untuk opennya langsung dibanting turun. Dan untuk ISAP ini sama akselerasi ya, turunnya itu bisa lebih dari batasan naik, dan turunnya itu 10% maksimal ya. Jadi ini bisa turun cukup dalam, ini udah 9% lebih untuk ISAP. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, apa yang sebenarnya terjadi di saham ISAP, kalau kita cek hari ini tanggal 9 Desember, untuk saham ISAP secara keseluruhan didistribusi oleh IN dan SA ya. Untuk SA 100% transaksinya sell, jadi untuk SA buang barang hari ini di market, dan untuk IN-nya net sell untuk IN-nya net sell 6,4 M ya. Cukup banyak juga, paling banyak IN net sell 6,4 M, SA net sell 3,3 M. Dan yang nampung itu ada MG loh, ini yang nampung MG. MG masuk 4,7 M di saham ISAP hari ini, average-nya di 95, berarti untuk MG hari ini masuk floating loss ya. Untuk average-nya MG di sini berarti posisi saat ini floating loss sekitar 8%. Untuk MG floating loss 8% untuk hari ini aja.
kemungkinan untuk besok gimana? Apakah MG bakalan naikin? Ya belum tentu ya, karena untuk ISAP ini kalau kita eh, ingat-ingat untuk saham tool itu kan untuk saham tool MG-nya juga nyangkut ya, dan itu enggak dinaik-naikin juga. Kira-kira untuk ISAP apakah dinaikin atau enggak? Kalau kita cek untuk IPO-nya yang floating di market itu 37,3% ya untuk saham dengan market cap yang enggak begitu besar, dan yang floating di market itu lebih dari 35% loh ini. Jadi hitungannya cukup banyak saham yang beredar di market ya, yang floating di market itu cukup banyak. Jadi ya sepertinya agak berat ya, apalagi kalau untuk sahamnya itu udah nyebar, itu buat goreng sepertinya agak ya bandarnya mungkin agak mikir-mikir ya. Cuman kalau kita cek untuk underwater-nya si AI, dan untuk hari ini AI-nya gimana? Untuk hari ini AI-nya di saham ISAP cuma net sell 42 juta aja ya, untuk valuasinya itu 2M, 2,4M. Jadi untuk AI net sell sih ya, belum jaga harga di saham ISAP. Kemungkinan apakah bisa naik? Kalau lihat transaksi hari ini yang jualan 63 sekitar hampir 10M ya. 10M-an ini yang net sell hari ini. Ya intinya saham yang beredar di market itu udah lumayan banyak. Jadi ya agak susah ya untuk naik itu sebenarnya. Mungkin akan turun dulu ya untuk saham ISAP, kemungkinan akan turun dulu kecuali MG nge-HK. Tapi apakah MG nge-HK atau enggak, ya itu terserah MG ya. Kita ikuti aja ke depannya gimana. Yang jelas ISAP ini saham gorengan, market cap-nya juga nggak gede-gede banget ya. Ini juga saham akselerasi, jadi yang udah floating profit amannya langsung cut aja ya. Amannya seperti itu. Kalau kita perhatikan juga hari ini ketika ISAP turun cukup dalam, yang masuk itu beberapa saham retail juga ikut masuk cukup banyak. Untuk XI hari ini net buy 1,2 M, XL net buy 400-an juta, EP net buy 400-an juta ya. PD net buy 1,5 M. Market makernya sih masih net buy ya, YP, MG, PD, net buy. Cuman IN dan SA ini kemungkinan yang bikin saham ISAP turun. Kemungkinan untuk besok kalau lihat candlenya hari ini ya, lihat candlenya hari ini strong bearish ya, ada kemungkinan besok masih turun untuk saham ISAP. Oke, itu untuk saham ISAP ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang nyangkut solusinya ya sama seperti pada itu. Jangan average down dulu ya. Kalaupun naik, kalau nggak sempat average down ya itu gara-gara teman-teman nggak average down ya. Soalnya kalau sampai retail average down di saham gorengan biasanya lebih susah naik lagi. Oke, itu untuk saham ISAP, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham SMDR, dan untuk saham SMDR hari ini turun cukup dalam 6,3% ya. Untuk harganya nggak ada yang jaga di area sini. Jadi langsung breakdown di bawah supportnya. Secara teknikal support selanjutnya ya di 1700 ya, setelah batal stock split harganya anjlok. Dan untuk saham SMDR itu emang kita cek beberapa hari yang lalu untuk transaksinya itu cenderung didominasi oleh retail, sedangkan untuk asingnya cenderung keluar juga di saham SMDR, dan untuk manajemennya juga corporate actionnya itu nggak bisa dipastiin ya. Soalnya udah mau stock split katanya ternyata nggak jadi ya, mungkin itu sebagian investornya kecewa langsung lepas di SMDR. Kalau kita cek hari ini siapa yang nurunin saham SMDR, kita cek bareng-bareng. Untuk SMDR hari ini tanggal 9 Desember secara keseluruhan di distribusi oleh CC BK ya, BK keluar ya, BK-nya BK asing, jadi untuk ada AK asing yang masuk. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya hari ini net sell cuman nggak terlalu banyak. Net sell 6M SMDR. Oh, ini dari tanggal 5, hari ini tanggal 9 ya. Ini tanggal 9 untuk asingnya net sell 600-an juta. Kalau kita cek dari tanggal 5, 1 minggu terakhir untuk asingnya udah net sell 6M di saham SMDR. Hari ini sih didistribusi paling banyak keluar itu CC net sell 3,6M, dan yang nampung ya ini
ES, XL, AKEP ya, XI beberapa saham retail malah terus average down di saham SMDR ya. Apakah harganya ini sudah murah? Kalau kita cek dari tanggal 5 eh, yang keluar BKKZ, yang keluar asing ini, ya kan BK asing yang keluar. Kemungkinan untuk SMDR untuk besok Senin kalau menurut saya cenderung turun ya, masih akan ngejar area support di 1700. Jadi buat teman-teman yang mau masuk di saham SMDR, ya itu bisa pertimbangkan kalau udah di dekat-dekat area 1700 ya, misalnya di area sini ada yang jaga harga. Untuk SMTR ya nggak menutup kemungkinan mantul naik, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini, kalau untuk besok langsung HK ya nanggung ya udah di tengah seperti ini mending nunggu aja di area support. Amannya seperti itu. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga belum ada yang akumulasi untuk SMTR. Kita cek dari atas ini dari tanggal 7 November itu kemarin juga kita cek belum ada yang akumulasi untuk aslinya malah terus keluar ya di saham SMDR. Jadi kemungkinan cenderung turun untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham SMDR perhatikan saja level area dekat-dekat 1700 kalau mau entry. Dan itu ya untuk saham SMDR, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham TCPI. Untuk saham TCPI hari ini ARB close di harga 8.975. Kira-kira apakah sudah ada yang nampung? Kalau secara technical ini udah di area support ya, secara histori ini sudah di area support. Ya, kalau besok langsung merah untuk saham TCPI ya bisa ngejar area sini ya. Area sini dulu ya, mungkin di 8.175 kalau sampai jebol ya, support selanjutnya di area sini. Jadi kalau langsung merah untuk TCPI jangan buru-buru entry kecuali habis merah dan mantul naik lagi breakout kembali lagi di atas 8.900 ya, dan ada yang jaga harga di area sini yaitu ada kemungkinan pullback. Coba kita cek untuk transaksi hari ini di saham TCPI untuk hari ini. Untuk saham TCPI hari ini tanggal 9 Desember. Sebenarnya ada yang nampung ya, ini TS masuk 19M, SH masuk 19M. Jadi yang jadi market maker utama hari ini TS-nya netbel loh. Ini netbel 19M. Coba kita cek aja dari tanggal 5. Kalau dari 1 minggu terakhir untuk saham TCPI ini kayaknya antara SH dan TS emang kayaknya kerjasama ya. Soalnya SH jualan yang nampung TS secara keseluruhan ya diakumulasi TS untuk TCPI. Jadi turunnya TCPI itu disertai dengan akumulasi oleh TS ya. Apakah SH dan TS kerjasama ya nggak menutup kemungkinan seperti itu ya. Tapi untuk 1 minggu terakhir ini untuk harganya cenderung turun. Atau kita cek aja dari harga 1 Desember pas di area resisten ya. Ini area resistennya. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember untuk TCPI TS ya emang diakumulasi oleh TS untuk sahamnya itu dikumpulin terus sama TS. Untuk TS average-nya sampai saat ini kalau kita cek dari tanggal 1 Desember average-nya di 9.929 ya. Jadi untuk TS floating loss, jadi buat teman-teman yang mau masuk sebenarnya nggak menutup kemungkinan next suatu saat dinaikin lagi ya, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Karena untuk TCP itu walaupun harganya turun, untuk TS-nya terus nampung ya, terus nampung lah barang yang dibuang oleh SH itu di AK itu ditampung oleh TS. Oke, itu untuk saham TCPI menurut saya sih ya ada kemungkinan mantul naik ya, tapi kalau secara teknikal perhatikan saja level 8.900 kalau nggak ada yang jaga harga di area sini 88.900 lah, ini area support terdekatnya. Jadi kalau nggak ada yang jaga harga di area sini nggak menutup kemungkinan jebol dan ngejar support selanjutnya di 8.200-an. Jadi misal besok kalau hari ini ARB jadi takutnya besok langsung merah ya. Tapi ya disclaimer kalau ada yang langsung HK untuk saham TCPI. Menurut saya sih
akan dibuka merah dulu ya untuk saham TCPI minggu depan besok Senin. Apakah ada perlawanan naik atau enggak ya itu tergantung market makernya ya, tergantung TS. Kalau TS mau naikin sebenarnya ya enggak ya bisa aja ya. Karena untuk TS itu malah nampung saham TCPI. Jadi intinya untuk saham TCPI ini turunnya ada yang nampung ya. Ya ditampung oleh TS. Jadi ya mudah-mudahan sih untuk harganya aman ya. Kalau lihat secara histori juga setelah turun naik ya ada kemungkinan setelah turun nanti habis itu naik lagi untuk saham TCPI. Oke, itu untuk saham TCPI. Selanjutnya kita cek saham Goto, dan untuk saham Goto hari ini ARB nggak ada perlawanan lagi. Close di harga 93, berarti untuk AK-nya floating loss ya, untuk AK average-nya di 100. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di saham Goto hari ini kalau kita cek untuk transaksinya. Untuk saham Goto hari ini kita cek dulu di pasar reguler hari ini tanggal 9 Desember yang masuk ya ini YP, CC, PD, DR masih cenderung sepi, dan yang jualan hari ini YU, MG. YU-nya net sell 13M, MG net sell 5,5M, SQ net sell 3,5M ya. Jadi untuk Goto hari ini di market regulernya masih di distribusi. Kalau kita cek untuk transaksinya di pasar nego, apakah rame? Untuk pasar nego hari ini, kalau kita perhatikan yang ada yang beli di harga Rp3 ya, jadi masih ada XL lagi. Ini XL dapat harga sangat murah ya, kemarin Rp2, sekarang Rp3, Rp15. Kok bisa ya? Ada yang mau jual di harga segitu di XL ya. Pasti ada pasti ada kesepakatan ya sebelumnya, soalnya untuk hari ini ada yang beli saham Goto di harga 303. Si KI hari ini beli 1,2 juta lot saham Goto di pasar nego di harga 333 ya. Ini rata-rata harganya segini 333. Kemudian L beli 20.000 lot aja di harga 125. Kemudian GR beli di harga 107, SQ beli di harga 100. Dan yang paling banyak hari ini beli itu GA ya. GA beli 3,8 juta lot saham Goto di harga 93, pas di harga ARB-nya. Kemungkinan untuk besok untuk saham Goto apakah masih ARB, kemungkinan akan dibuka di harga ARB. Apakah ada perlawanan naik atau enggak ya itu terserah market makernya ya. Kalau urusan mereka di pasar nego belum selesai ya bisa jadi masih ARB untuk saham Goto ya. Di pasar regulernya seperti itu. Kira-kira kalau ARB ke harga berapa? Kalau secara teknikal ya, kalau ini diukur pakai Fibonacci untuk Goto, kalau ARB terus ya bisa ke arah sini, dekat-dekat 70-an ya, pas di average-nya si KL ya. Itu kok KL, XL ya, si XL average-nya di 70 kalau kita cek dari awal lockup-nya dibuka. Tapi kalau besok ARB akan open di harga 93 dikalikan akan open di harga 87 ya. Kalau opennya di harga 87, siapa aja yang floating loss yang beli di pasar nego dari awal lockupnya dibuka yang floating loss. Kalau misal Goto open di harga 187 ya tadi ya. Mana? Ya 87 kalau besok ARB, maka banyak yang floating loss sih. (87) ya hampir semuanya floating loss ya. Nggak floating loss cuman si XL dan SQ ya. Dan untuk HD average belinya di pasar nego 88. Jadi dari HD ke bawah ini ya, dari HD sampai hampir sebagian besar yang beli di pasar nego kalau sampai besok
open di harga 83 yang nggak floating loss cuman XL dan SQ. Ini saham yang di pasar nego ya. Kalau saham yang dimiliki sebelumnya ya kita juga nggak bisa cek. Untuk saham GoTo kalau kita cek dari tanggal 30 dari awal lock-up-nya dibuka, yang pegang barang paling banyak masih si XL, average harganya di 70, XA average harganya di 100, YU average harganya di 92, PD average harganya di 130, SQ average harganya di 80, AZ average harganya di 341. Ini 6 ya. Yang paling banyak inilah 3 aja, XL, AK, YU. Misal besok ARB berarti untuk AK dan YU-nya mulai floating loss ya. Ini ya yang beli di pasar nego.